Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan memulai kuliah Fisika 2, yaitu mengenai medan listrik dan hukum Gauss. Ini untuk bab 1. Ya. Jadi, kalau Anda perhatikan pada Fisika 1 dulu, ya, mudah-mudahan lulus semua, itu benda-bendanya itu mudah dibayangkan. Ya. Bendanya kan partikel, berupa mobil, balok, dan lain-lain. Itu kan gampang dibayangkan. Dan sebagian besar itu kan mempelajari gerak benda. Dan itu yang bendanya masih gampang dibayangkan kalau di fisika 1. Nah, di fisika 2 ini bendanya tidak seperti itu lagi, tapi bendanya adalah elektron, proton, partikel, ya. Dan itu kan sangat kecil, masanya sangat kecil, kemudian ada muatan, dan yang perlu diperhatikan, gravitasi nanti pengaruhnya itu diabaikan ya, karena masanya sangat kecil. Kalau kita lihat nanti itu mungkin tidak ada percepatan gravitasi yang terlibat di sini, ya, yang disebabkan karena masanya sangat kecil sekali. Ya. Massa elektron kan sekitar berapa massa elektron? 3,1 kali 10 pangkat min 31. Nah, sangat kecil sekali. Nah, di sini nanti bab 1 itu ada beberapa pokok bahasan. Muatan listrik dan hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb di dalam hal ini adalah mempelajari ini gaya listrik. Ya, hukum Coulomb ini kan gaya listrik. Simbolnya F ya. Ini medan listrik, nanti simbolnya kita pakai E. Nah, kuat medan listrik oleh distribusi muatan kontinu. Ya. Yang disebut muatan kontinu ini kalau Anda sudah mempelajari di bab 5. Bab 5 kita kan ada istilah benda pejal. Ya. Benda pejal itu artinya apa? Jadi ada benda yang tersusun dari atas partikel yang jumlahnya tak terhingga, terdistribusi merata. Nah, jadi kalau di bab 5 itu kan benda pejal yang terdistribusi itu adalah partikelnya merata di semua benda. Nah, di sini muatan kontinu ini yang terdistribusi bukan masalahnya yang kita perhatikan, tapi adalah apa? Muatannya. Jadi muatannya itu Q, ini kan muatan listrik. Ini muatan listrik. Nah, ini terdistribusi merata. Nah, jadi jumlahnya tak terhingga ya. Bisa dikatakan tak terhingga, tidak bisa dihitung. Dan yang terakhir di bab 1, nah, bab 1 ini kelihatannya sedikit, tapi nanti banyak perhitungannya. Nah, ini ada hukum Gauss. Mungkin yang ada di SMA ini poin ini, 1, 2 ini ada di SMA. Tapi kalau poin 3 sama 4 ini belum ada di SMA. Ini harus mendapat perhatian. Jadi hukum Gauss ini cara lain. Untuk menghitung E. Menghitung medan listrik. Nah itu. Jadi sekarang kita masuk ke kita masuk ke muatan listrik dan hukum Coulomb.
Kita loncati aja. Ini kan sudah jelas di SMA ya, ada 2 jenis muatan, plus dan min. Masih ingat kalau muatan plus itu arah, kalau di medan listrik itu kan bisa digambarkan garis atau gaya listrik bisa digambarkan garis gaya. Ya. Kalau plus itu arahnya kemana? Keluar atau masuk partikel? Masih ingat? Keluar, Pak. Keluar ya. Ya, ini keluar. Keluar. Jadi min masuk. Jadi kalau digambarkan ya seperti ini ya. Ini kan bisa dikatakan jumlah garis gaya itu kan menyatakan besarnya muatan. Ini bisa dinyatakan apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa nih? 7 ya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini misalnya 7Q. Ya, ini berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 3, 6, 3. Oh ini 8 ya ini ya. 8. Ini 8Q. Ya, jumlahnya ini kan bisa menyatakan besarnya itu, besarnya muatan. Ini berarti 6 min. Ini adalah minus 6Q. Minus. Ya. Jadi kalau ada beda jenis muatan, itu tarik-menarik. Kalau muatannya sama, tolak-menolak. Ini sudah jelas. Sudah pernah dipelajari semua. Ini saya hapus ya. Saya lanjutkan. Ini enggak perlu. Ini kan massa tadi. Massa elektron sekian, massa proton sekian ya. Ini muatannya elektron sama proton itu besar muatan sama tapi berlawanan. Min di sini bukan menyatakan arahnya berlawanan, tapi memang besarnya adalah minus. Muatannya adalah minus. Nah, massa ini elektron 9, ini 1,6. Sudah jelas semua ya. Massa neutron sama dengan massa proton. Nah, nanti yang kita pelajari di bab 1 itu ada dua jenis benda, yaitu benda konduktor sama isolator. Nah, yang jelas konduktor itu kalau seperti yang kita perhatikan sehari-hari, konduktor yang bisa mengantarkan listrik. Sedangkan isolator itu yang tidak bisa menghantarkan listrik, tapi tetap ada muatannya. Ya. Muatannya nanti tetap ada, jadi tidak bisa mengantarkan listrik. Di konduktor itu ada muatan yang bebas bergerak ya, yaitu di konduktor ada muatan yang bebas bergerak, yaitu elektronnya yang bebas, elektron bebas. Kalau isolator terikat, tidak bisa bebas. Nah, tapi yang penting kita bicarakan mengenai konduktor dan isolator itu seperti ini. Jadi sebenarnya tadi kan ada benda bermuatan kontinu ya. Yang kontinu yang itu kan artinya muatan tersebar secara merata. Tapi ada bedanya bola konduktor sama bola isolator. Misalnya sama-sama bola pejal. Konduktor. Misalnya bola konduktor seperti ini ya. Bola pejal. Nah ini bedanya itu yang di dalam ini muatannya itu netral. Di dalam netral. Muatannya netral. Dan hanya tersebar di
permukaan. Misalnya plus Q, nah muatannya hanya di permukaannya saja. Jadi ini tersebar di permukaan. Nah, sekarang kalau bola pejal yang isolator, bola pejal isolator itu muatannya tersebar di seluruh volume. Jadi semua di sini ya. Jadi ini misalnya plus Q, ini tersebar di seluruh bagian bola ya. Atau tersebar di seluruh volume. Ya kan? Sehingga kalau berongga bagaimana? Kalau berongga, untuk isolator, untuk konduktor, seperti ini. Ada tersebar di Q, ya, maaf. Q ini kan seperti ini ya. Tersebar di permukaan dalam dan luar. Nah, yang ini yang di luar ya. Nah, ini yang di dalam. Jadi di sini ada plus di permukaan dalam ya. Misalnya di sini main ya, main atau plus ya. Yang jelas muatan pada bola konduktor itu hanya ada pada permukaan. Nah, sebabnya seperti apa itu nanti kita sambil jalan nanti saya jelaskan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ada pertanyaan ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini saya hapus dulu. Nah, sekarang kalau kita lihat ini mungkin sudah ada di itu apa? SMA. Nah, tapi mungkin yang kita kenal itu ya hanya rumus ini ya. Dan bentuknya itu yang kita kenal sudah seperti ini. F sama dengan K, Q1, Q2 dibagi R kuadrat. Ini sebenarnya menarik kalau kita melihat proses bagaimana cara memperoleh rumus ini. Jadi rumus ini ternyata tidak tidak langsung jadi ya. Tidak langsung turun dari langit, tapi ini juga diperoleh dari eksperimen. Dari eksperimen. Nilai K ini kan 9 kali 10 pangkat 9 ya. Nah, K ini juga dari eksperimen. Tidak hanya mencocok-cocokkan angka.
Nah, sini saya tunjukkan sebentar tentang bagaimana cara memperolehnya. Mungkin hari ini nanti sampai ini ya, sampai gaya listrik. Bagaimana kita memperoleh gaya listrik dan bagaimana menyatakan gaya listrik itu dalam bentuk vektor maupun dalam bentuk kuantitasnya. Ya ini sekarang saya share itu apa? Saya share whiteboard aja. Nah, jadi percobaan gaya listrik yang mana tadi? Maaf. Nah, ini jadi ada eksperimen yang mengukur gaya listrik ya dengan memvariasikan Q1, Q2 dan R. Q1, Q2 sama R ya. Jadi eksperimennya itu besarnya Q1, Q2 dan R itu divariasi. Jadi eksperimen mengenai gaya listrik, pengaruhnya terhadap dua muatan, Q1, Q2, dan jaraknya. Ya. Ini pengaruhnya seperti apa? Nah, ini kan kita melakukan beberapa pengujian ya. Kalau Q1 itu variabel, maka Q2R itu kan nilainya ditetapkan. Sehingga kalau diukur sebanding. Nah, sebanding seperti ini. Sehingga diperoleh F sebanding Q1. Kemudian Q2 divariasikan. Ternyata hasilnya juga sebanding. Nah, dari dua persamaan ini kan bisa digabung menjadi ini. Q1, Q2. Nah, kemudian sekarang jaraknya yang ketika divariasikan terhadap jarak yang nilainya ditetapkan kan Q1, Q2 dikonstankan maksudnya ya. Q1, Q2 dikonstankan sehingga sebagai fungsi jarak. Tapi itu akan linear ketika ini sumbunya. Linear tapi ini berbanding terbalik ya. Dari situ maka F sama dengan sebanding dengan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Maka sekarang persamaannya kalau digabung menjadi apa? F sebanding dengan Q1, Q2 dibagi R kuadrat. Kalau menghitung persamaan kan kita harus tahu sama dengannya berupa apa ya. Nah ini sekarang hubungan sebanding ini bisa sama dengan kalau diapakan? Ada yang masih ingat? Diapakan? Diberi konstanta. Ya dikalikan apa? Konstanta. Konstanta. Ya. Dikalikan konstanta sebentar.
Ini kita kalikan konstanta berarti ya dari sini. F sama dengan suatu konstanta Q1, Q2 dibagi R kuadrat. Nah, sekarang supaya persamaannya itu bersifat empiris ya, jelas dan dapat dihitung, maka kita harus tahu besarnya K ini berapa. Nah, itu kan kita harus melakukan eksperimen lagi ya. Kalau Anda di fisika dasar kan pernah juga ya, mungkin mirip-mirip dengan ini nanti. Nah, K berapa ini bisa kita olah dari persamaan ini. Bisa dengan cara ini ya. Kita analogikan dengan persamaan garis lurus. Y sama dengan MX. Ini adalah variabel yang berubah. M-nya apa? Masih ada yang ingat? Apa M-nya? Gradien, ya. Nah, bentar. M-nya adalah gradien. Bentar. Ya, M-nya adalah gradien. Sehingga kita bisa membuat seperti ini. X-nya itu yang kita variasikan. Misalnya kita ambil Q2 ya. Q2 sebagai variabel yang berubah. Maka ini kan gradien. Maka M-nya itu dari persamaan ini adalah yang tetap kita konstankan adalah K Q1 dibagi R kuadrat. Ini ada nilainya. Ini konstanta misalnya. Ya. Ini konstanta yang ditetapkan nilainya. Ini ditetapkan. Ini juga konstanta tapi nilainya belum tahu. Ya. Tapi ini juga konstan juga. Ini juga konstan. Ini nilainya diberikan semua. Nilai diberikan. Atau ditetapkan ya. Nah, sekarang kita setelah melakukan eksperimen, nah ini melakukan eksperimen, diperoleh hasil seperti ini. Yang berubah kan Q2. Ini F. Nah, ada titik data. Nah, kalau ada titik data, supaya bisa tahu gradiennya berapa, nah, diapakan? Ini kan pernah ya di praktikum fisika 1 ya. Nah, enggak salah. Siapakan itu? Saudara-saudara sekalian. Supaya bisa menjadi garis lurus, diapakan? Titik data itu. Ada yang masih ingat? Ya ini praktikumnya soalnya enggak di lab ya. Nah, jadi mungkin ada informasi-informasi yang belum masuk ya. Jadi kalau eksperimen kan kita tidak langsung ketemu garis lurus ya, ketemu titik data. Nah, titik data ini karena kita tahu sebelumnya hubungan antara F dan Q2 itu pasti lurus ya. Yaitu dinyatakan dalam Y sama dengan MX. Maka dari itu kita boleh membuat garis lurus dari titik data ini. Tapi harus dengan metode matematis atau numerik ya. Jadi istilahnya itu kita membuat regresi. Ya. Membuat regresi dari titik data ini. Membuat regresi. Sehingga
ketemu persamaan Y sama dengan MX garis lurus. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah diregresi nanti ketemu M ini nilainya berapa ini ketemu. Ketemu. Sehingga kalau sudah ini ketemu nilai M ya. Dari regresi ketemu nilai M. Nah, M yang kita substitusikan. Bentar. M ini yang kita substitusikan di persamaan ini ya. Sehingga M yang diperoleh dari grafik sama dengan K Q1 dibagi R kuadrat. Ini sudah ada nilainya. Ini sudah ada nilainya. Ini ada nilainya. Sehingga K bisa dicari. Sehingga ketemu K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Ya. Nah, ini dari eksperimen. Ya. Jadi hampir semua persamaan matematis, persamaan di fisika itu ya diperoleh dari eksperimen juga. Ya, tidak langsung diputuskan persamaannya seperti ini, itu enggak. Ya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Regresi itu hampir semua nanti kalau Anda tugas akhir itu dipakai. Kadang menggunakan regresi linear, ya, ada regresi non-linear. Itu dipakai kalau kita memang sebelumnya sudah tahu hubungannya ini linear ya. Nah, tapi kalau hubungnya nggak tahu linear atau enggak, ya kita pakai regresi yang umum nanti. Ada metodenya sendiri. Ada regresi polinomial, ya, dan lain-lain. Nanti bisa Anda pelajari kalau di pelajaran itu ya, metode numerik ya nanti kalau di departemennya masing-masing. Jadi itu sudah kita peroleh konstantanya, sehingga ini saya apa? Saya ganti papan tulis. Nah, kita sudah punya persamaan apa tadi itu? F sama dengan K Q1, Q2. Nah, ini bagi R kuadrat. Ini harga mutlaknya enggak saya tampilkan dulu ya. Nanti saya pengertiannya nanti aja harga mutlaknya. K Q1 Q2 dibagi R kuadrat. Nah, persamaan ini kan belum lengkap ya. Karena kita tahu kalau gaya listrik itu adalah apa? Besaran apa? Skalar atau vektor? Gaya Vektor. Vektor ya. Sehingga persamaan ini belum lengkap. Supaya persamaan ini lengkap berbentuk vektor, itu yang sebelah kiri gampang, tinggal memberikan ini. Nah, ini sudah vektor ya, dikasih ini vektor. Nah, yang sebelah kanan diapakan itu supaya bisa menjadi vektor? Harus diberi arah ya. Nah, arahnya itu bagaimana caranya memberi arah di sebelah kanan? Kan besarnya sudah tahu. Ini kan besar sudah tahu. Nah, supaya memberikan arah bagaimana caranya? Gimana? Ada yang tahu? Supaya yang ruas kanan itu ada nilainya, ada arahnya. Bagaimana cara memberikan arah? Mana? Coba diingat-ingat. Ya kan?
Jadi dikalikan sesuatu yang besarnya itu 1. Hanya menunjukkan arah. Berarti dikalikan apa itu? Di pelajaran bab 1 dulu ini ya. Di fisika 1. Jadi harus dikalikan apa yang tidak merubah besar ini. Sehingga harus dikalikan sesuatu yang besarnya itu 1. Tapi mempunyai arah. Dan fungsinya hanya menunjukkan arah. Dikalikan apa? Coba ingat-ingat. Dikalikan apa? Saya yang tahu? Vektor 1. Ya, vektor satuan ya. Dikalikan vektor satuan. Karena vektor satuan itu, ini kan vektor satuan. Nah, ini besarnya itu adalah 1, hanya untuk menunjukkan arah. Untuk menunjukkan arah. Nah, contohnya vektor satuan kan itu ya. I, J, K. Ini kan vektor satuan. Ya. Ini menunjukkan arah apa? X. Ini arah Y. Ini arah Z. Nah. Berarti secara umum ini bisa kita kalikan vektor satuan R. Nah. Supaya kita tahu arahnya bagaimana ya. Arahnya bagaimana. Itu ini lagi-lagi nggak cukup sampai sini. Kita harus tahu arahnya itu yang seperti apa yang dimaksud R ini. Nah, arahnya seperti apa. Jadi misalnya ya, saya buat ini aja ya. Ada plus. Kemudian gini aja. Sebentar. Karena kalau menggambar ini yang ditanyakan, misalnya, misal F12, ini kan soalnya kan ada interaksi. Ya. Ini adalah gaya pada Q1 oleh Q2. Kalau F21 itu gaya pada Q2 oleh Q1. Ini misalnya, ini lagi. Ini ada lagi 1. Ini ada lagi 2. Misalnya F21 seperti apa? Maka untuk mencari itunya apa? Bagaimana bentuk vektornya? Kita gambar. Ini kan yang ditanyakan gaya pada Q2. Maka arah garis gaya ini adalah menuju ke arah Q2. Ya. Dan ini vektornya berarti R21. Nah, R21. Nah, R21 itu bentuknya bagaimana? Ini kan kita apa? Jadi intinya seperti ini. Kita itu menyusun persamaan gaya listrik. Bisa dinyatakan secara analitis. Jadi keluar I, J,
K. Nah, analitis kan ini ya. Dulu pelajaran vektor kan seperti ini. Cara analitis itu kita tahu bentuk dalam I, J, K ini analitis. Atau cara geometris. Nah, cara geometris sih ya langsung aja ini aja. Apa F sama dengan K. Ini dimutlakkan Q2 dibagi R kuadrat. Nah. Sedangkan arahnya ditunjukkan dengan gambar. Ya kan? Untuk soal-soal 3 dimensi atau 1 dimensi mungkin lebih mudah dengan cara geometris. Tapi kalau soalnya nanti itu 3 dimensi, ya, karena geometris itu kan harus menggambar. Ini harus menggambar. Harus menggambar sketsa, ya. Menggambar arah gaya. Tapi kalau gaya listrik kita tidak perlu menggambar. Gaya listrik dengan cara analitis tidak perlu menggambar. Hanya menunjukkan berapa I, berapa J, berapa K. Ini tujuannya ini kita nanti secara analitis bagaimana. Nanti geometrisnya kan gampang. Bentuk analitisnya bagaimana. Nah, supaya tahu bentuk analitis, makanya kita masukkan ke dalam apa? Suatu acuan, yaitu suatu koordinat kartesian. Ya. Dari titik origin ke Q1 kita simbolkan dengan vektor R1. Ke Q2 kita simbolkan vektor R2. Nah, sehingga R21 itu bisa dinyatakan dalam apa? R1 dikurangi R2 atau R2 dikurangi R1. Gimana? Ada yang tahu? Apa? R21 itu R1 kurangi R2 atau R2 dikurangi R1? Apa yang bisa jawab? Apa itu? Ada yang bisa jawab? Siapa ini? Ada Arik Bimo, tahu jawabannya? R21 itu bisa digambar dari apa? R2 digambar dulu, kemudian dikurangkan R1, atau R1 dikurangkan R2. Siapa yang bisa jawab ini? Kan? Dwi Tias, bisa, Benedictus, bisa jawab? Tadi Benedictus ya? Kayak aturan kosinus, Pak. Nah, kosinus. Itu aja. Sebelum ke kosinus ya. Jadi R21 itu bisa dibentuk secara bagaimana dari R1 dan R2. R2 min R1, Pak. Ya, R2 min R1. Karena vektor itu kan bisa kembar ya. Kalau pelajaran vektor, mungkin masih ingat. Ada vektor di sini, ini vektor A. Kemudian ada di sini, ini vektor B. Di mana sudutnya sama, ini theta, ini theta. Panjangnya ini adalah, panjangnya misalnya L, ini juga L. Kalau panjang sama, sudut sama walaupun beda tempat, maka ini bisa dikatakan adalah satu makhluk. A sama dengan B. Ini kan lain dengan manusia ya. Kalau manusia walaupun kembar itu dianggap sebagai ID yang berbeda, individu yang berbeda. Nah, tapi kalau vektor, kalau arah dan panjang sama itu dianggap sebagai satu makhluk atau satu individu. A sama dengan B. Di sini kan kita bisa menggambar
R21 di tempat lain ya. R2 digambar dulu, kemudian dikurangi dengan R1. Nah, kita peroleh vektor ini kan ya. Ini kan sama ini. Ini berarti ini sama dengan R21. Yaitu yang tadi itu caranya apa? R2 dikurangi R1. Nah, bentar ya. Sebentar. Nah, itu. Bentar ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Bentar. Oke. Sekarang saya lanjutkan. Jadi kita bisa menulis ulang ini. F21 sama dengan K Q1 Q2 dibagi R kuadrat kali R21. Vektor satuan. Di mana vektor satuan 21 bisa dinyatakan dalam R21 vektornya dibagi panjang. Ini enggak saya tulis nilai mutlaknya ya. Enggak saya tulis nilai mutlaknya. Supaya lebih sederhana nulisnya ya. Ini panjang. Nah, kemudian ini kita cari dulu sekarang. R21-nya R21 vektor seperti apa bentuknya? R21 kan R2 dikurangi R1 ya. Nah, R2 itu kan bisa ditulis seperti apa? R1, maaf. R1 kan X1I ditambah Y2I. Yang R2 kan X2I ditambah Y2J. Ya. Yang tadi ini kan R1 sama dengan X1I tambah Y1J. Sehingga R21 kan R2 dikurangi R1 ini adalah X2 dikurangi X1I ditambah Y2 min Y1J. Ya. Ada yang masih bingung sampai sini? Sudah lengkap semua ya. Nah, kalau panjangnya bagaimana? Nah, ini yang dengan Pitagoras. Panjangnya adalah akar. Akar kan bisa ditulis sebagai pangkat setengah. X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat pangkat setengah.
Sehingga yang persamaan ini bisa saya tulis ini. K, Q1, Q2 dibagi R kuadrat, R21-nya kita tulis menjadi R21 vektor dibagi ini 1, R21. Sehingga bisa digabung Q1, Q2, R21 vektor dibagi panjang ini ya, R2, panjangnya maksudnya. Panjang dari R21 pangkat 3. Ini kan R21 kalikan R21. R21 kuadrat kali R21 pangkat 3. Nah. Sehingga dari sini kita bisa menulis bentuk lengkapnya seperti ini. Kalau kita lihat R21 ini kan ada pangkat setengah. Ya. Pangkat setengah dipangkatkan lagi 3. Maka menjadi pangkat 3/2. Sehingga bentuk lengkapnya F12, F12, F21 ya tadi ya. F21 sama dengan K, Q1, Q2. Vektornya kan bisa ditulis menjadi apa tadi? X2 min X1 I tambah Y2 min Y1 J vektor satuan. Bisa juga kalau dikembangkan ke 3 dimensi menjadi Z2 min Z1 K vektor satuan. Kurung tutup ya. Nah, ini saya tulis lagi aja supaya enggak. Itu. Ini plus Z2 min Z1 K kurung tutup dibagi X2 min X1 kuadrat plus ini kuadrat Y2 min Y1 kuadrat plus Z2 min Z1 kuadrat. Nah, ini kurang kecil. Pangkat 3/2. Nah, ini bentuk lengkap persamaan gaya listrik ya. Yang cara analitis. Ini bentuk analitis ya. Ini kalau menggunakan cara analitis untuk menyelesaikan soal ya pakai IJK. Ada yang tanyakan? Ya. Nah, ada yang tanyakan? Sudah jelas? Bentar saya carikan soal dulu ya. Bentar.
Sebentar saya cari soal dulu. Jadi yang perlu diingat, ini saya beri catatan lagi ya. Kalau dengan cara kita menggunakan F dengan cara analitis, itu kan ada FJK yang keluar ya, IJK yang keluar. Berapa I, berapa J, dan berapa K. Nah, ini kan secara umum kan persamaannya ini ya, diperoleh dari K, Q1, Q2. Nanti ini diuraikan ya bentuknya, dibagi R21 pangkat 3. Nah, seperti ini kan tadi ya. Ini keluar IJK-nya, keluar IJK yang tadi ini. Ini besarnya. Nah, Q1 sama Q2, ini jika muatan elektron jadi minus, ini tetap ya. Tetap ditulis minus. Ya. Jangan dimutlakkan. Itu kalau dengan cara analitis. Nah, minus tetap minus. Kalau plus ya plus tetap. Tapi kalau cara geometri, ini yang lain lagi. Cara geometri itu kan kita hanya F, K, nah ini dimutlakkan. Q1, Q2, R kuadrat. Ini harga mutlak. Min menjadi plus. Karena harga mutlak atau dimutlakkan. Yang perlu diingat ya. Nah ini tergantung soalnya. Ada soal itu mudah kalau diselesaikan dengan analitis. Ada soal yang lebih mudah diselesaikan dengan cara geometris. Tergantung soalnya. Misalnya untuk yang ini mudah dengan cara apa ini? Ada plus, misalnya plus, ini Q1, ini plus Q2. Nah, kemudian pertanyaannya, misalnya jaraknya ini adalah 0,1 meter, misalnya. Ini nanti mudah-mudahan hasilnya ketemu, karena ini kan saya memberikan harga yang sembarang ya. Nanti kalau nggak ketemu hasilnya atau hasilnya imajiner, ini berarti yang keliru. Ini sebagai gambaran aja. Misalnya Q1-nya 2 nanokolom, Q2-nya 1 nanokolom, berapa Q3, yaitu minus minus 1 aja, 1 nanokolom diletakkan sehingga
resultan gaya pada Q3 sama dengan 0. Nah, ini kan kita tidak bisa menempatkan Q3 di sembarang tempat ya. Karena kan dipengaruhi itu gaya yang sejenis tolak menolak, yang berlawanan tanda tarik menarik. Ini yang memungkinkan bisa 0. Nah, bisa 0 ini kan ada gaya ke kanan dan gaya ke kiri. Ini kita lihat dulu yang mana yang bisa seperti ini gayanya. Kalau di daerah sini bagaimana? Q3-nya misalnya di sini. Q3 min. Nah, ini ternyata F31 ke kanan dan F32 juga ke kanan. Jadi ini tidak bisa ya. Tidak bisa dipakai karena ke kanan semua kan nggak bisa saling menghilangkan. Nah, berarti kita letakkan di tengah ya. Misalnya min di sini ya. Min Q3. Jaraknya ini misalnya X. Maka ini adalah 0,1 min X. Ya kan kalau kita lihat gayanya seperti apa? Ke kanan itu ada F32, ke kiri ada F31. Nah, ini salah satu contoh cara kalau itu lebih mudah diselesaikan dengan cara geometris. Karena kita bisa dengan mudah melihat arahnya itu dengan cara menggambar seperti ini. Kita tidak perlu menggunakan IJK. Sehingga supaya F3 sama dengan 0, maka dari sini kan tahu F31 itu sama dengan F32. Ini maka apa? K ini yang dimutlakkan ya. Q3, Q1 dibagi R31 kuadrat K Q3 Q2 R32 kuadrat. Ini kan bisa dihapus, ini dihapus. Jadi apa itu? Q1-nya apa Q1? 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi R31. R31-nya adalah X kuadrat sama dengan Q2-nya adalah 10 pangkat min 6 dibagi 0,1, maaf. min X kuadrat. Nah ini bisa diselesaikan ya. Ini dicoret berarti 2 sama dengan apa itu? X kuadrat dibagi 0,1 min X kuadratnya. Nanti kan ketemu X1, X2. Ya dipilih yang plus ya. Pilih yang plus. Plus X-nya. Nah, ini dengan cara geometris. Contoh yang mudah diselesaikan dengan cara geometris. Yang cara analitis ini sudah saya tampilkan sekarang. Ini sudah kelihatan semua ya. Nah.
Ini kelihatannya mudah diselesaikan dengan cara analitis. Karena apa? Karena koordinatnya sudah tahu. Koordinatnya sudah tahu. Nah, kalau dengan cara geometris malah kita itu banyak menghitung itu sudutnya. Ya. Penguraian gayanya lebih susah. Nah, oleh karena itu ini lebih mudah kalau diselesaikan dengan cara analitis. Ini kan disuruh mencari gaya listrik ya pada Q4, di mana F4 itu kan disebabkan oleh 3 muatan, sehingga bisa kita tulis F41 tambah F42 tambah F43. Nah, sebagai contoh, F41 itu seperti apa bentuknya? K, Q1, Q4. Ini jangan dimutlakkan ya. Kemudian berarti ini apa? X4 min X1I tambah Y4 min Y1J. Karena ini kan soal 2 dimensi, nggak perlu Z-nya ya. Dibagi ini semua yang atas ya. X4 min X1 kuadrat tambah Y4 min Y1 kuadrat pangkat 3/2. Nah, ini nanti kan ketemu berapa I, berapa J. Demikian juga yang X42, X43 ketemu berapa I, berapa J. Nanti tinggal menjumlahkan sudah ketemu. Dan kita tidak perlu menggambar ulang penguraian gaya kalau dengan cara ini. Jadi soal ini bisa dengan mudah diselesaikan dengan analitis karena koordinatnya kan sudah ketemu. Q3 ini kan tinggi. Ini kan berarti di sini 40. Nah, ini 30. Ini 30. Jadi koordinatnya ini apa? 30,0. Ini 0. Ini 0,40. Ada yang tanyakan? Ya, jelas ya, jadi ada cara geometri, ada cara analitis. Nah itu nanti berlaku juga di medan listrik. Nah, ini saya detailkan di gaya listrik, nanti kan medan listriknya tinggal analogi. Ya. Ada yang tanyakan? Ini pemanasannya sampai sini dulu aja ya. Silakan ada yang tanyakan dari sini. Ini bisa dilengkapi ya. Jadi kalau belajar matematika, fisika itu, ini walaupun saya rekam nanti saya tempelkan, itu harus tangannya juga harus menulis ya. Menulis ulang sambil dimengerti. Karena kalau tidak begitu nanti waktu ujian nanti macet itu. Pulpennya macet ya. Jadi memang harus digerakkan tangannya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi persamaan gaya listrik, nanti medan listrik. Gaya listrik tadi kan kita bisa tahu dari eksperimen ya. Nah, bisa dinyatakan dalam matematis ya. Karena sifat dari alam semesta ini kan diciptakan memang dengan kaidah-kaidah yang sudah dibenamkan ya. Jadi perilaku alam semesta itu tidak acak, bisa diprediksi. Karena alam semesta itu diciptakan tidak acak ya, ada polanya, maka kita bisa mentransformasi ke matematis. Nah, jadi kalau alam semesta acak ya tidak bisa kita memperoleh teknologi seperti ini. Karena teknologi itu kan diperoleh dari kita mengolah persamaan matematis yang
hasil transformasi dari alam itu. Ya. Nah, makanya persamaan matematis yang banyak di fisika itu tidak untuk mempersulit kita. Memang itu cara kita untuk memahami fisika. Ya. Nah, kita diciptakan itu supaya bisa mengelola alam semesta, yaitu kita terjemahkan dalam bentuk matematis. Dan sebelumnya juga pakai eksperimen. Nah. Jadi kalau nggak ada yang tanyakan, ini saya akhiri sampai sini dulu ya. Ini lanjutkan hari Kamis itu tanggal merah ya. Betul enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti nanti itu libur dulu ya. Nanti kita ketemu lagi hari Selasa ya, berarti ya. Oke, nanti hari Selasa mungkin agak cepat ya. Jadi lebih konsentrasi ya, karena hari Kamisnya libur, jadi ya harus dimampatkan di hari Selasa itu supaya nggak ketinggalan. Baik, terima kasih atas kedatangannya. Semoga selalu sehat ya. Insya Allah ketemu lagi hari Selasa. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.